Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,07% ke angka 4.905. Di video ini saya kembali menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.255. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini ERA naik 3% lebih, ERA masih berada tepat di resisten di EMA 50. Jadi sebelumnya ERA telah turun dari daerah support EMA 50 ini, saat ini garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandara tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat 2 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Walaupun jumlah akumulasinya masih sangat kecil. Dari data yang kita dapat ini saya melihat ERA masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dengan range trading dari harga 1170 di daerah sini sampai sekitar harga 1350. Tapi peluang untuk naik menembus resisten EMA 150 dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai saat ini jika kita lihat belum ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Sedangkan akumulasi yang dilakukan asing masih sangat kecil. Jadi saya melihat ERA masih akan bergerak sideways cenderung turun. Jadi mesti hati-hati apabila ternyata minggu depan ERA gagal bertahan di atas harga 1170, maka ERA berpeluang untuk turun kembali menuju support berikutnya di harga 1050. Selanjutnya saya menganalisa saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari ini naik 8% lebih ke harga 5.150. Jadi saat ISG masih bergerak datar, tiba-tiba Tekim sama INKP hari ini naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat di grafik, sebelumnya Tekim masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi setiap kali berada di atas garis EMA 50 selalu mulai turun, berusaha break masih gagal, dan hari ini langsung terbentuk gap up dan berada di atas garis EMA 50. Yang dari volume transaksi kecil, tiba-tiba volume transaksi sangat tinggi. Tapi jika kita lihat, walaupun hari ini naik 8% lebih, bentuk candlenya menurut saya kurang bagus. Karena shadownya sangat panjang. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah memakai kesempatan ini untuk melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat dalam 1 minggu ini asing terus melakukan distribusi. Dan hari ini distribusi yang dilakukan juga lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi bukannya bandar dan asing masuk melakukan akumulasi pada saat kenaikan ini, bandar dan asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham Tekim, hati-hati, ada peluang Tekim untuk turun dalam beberapa hari ke depan. Peluang untuk naik menuju harga 5.500 masih ada, tapi hati-hati apabila saat menyentuh harga 5.500 atau mendekati harga itu mulai turun, sebaiknya take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham Tekim, sebenarnya resiko untuk entry pada perdagangan besok hari masih sangat besar. Tapi apabila besok masih lanjut naik, teman-teman boleh entry silakan, tetapi harus lebih disiplin.
Karena jika kita lihat kenaikan hari ini yang tinggi ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Jadi terlihat jelas ini hanya jebakan pada kenaikan tinggi hari ini. Berikutnya saya menganalisa saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,40% ke harga 1.215. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 2 bulan terakhir ini Sido masih bergerak sideways. Tapi sideway-nya itu sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Saat ini memang Sido masih berada di atas support kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 1.200. Tapi jika kita perhatikan, walaupun berada di atas garis EMA 150, saat ini Sido tertahan oleh garis EMA 50. Yang karena telah turun ditembus oleh Sido, saat ini merupakan resistennya. Dan selalu saya jelaskan, apabila garis resisten dan garis support sangat dekat, hati-hati apabila gagal break, bisa saja langsung turun menembus support ini. Dan dari tren juga bisa kita lihat, walaupun bergerak sideways, tapi saat ini sudah mulai menurun. Jadi ada peluang Sido untuk turun menembus support kuatnya di harga 1.200. Garis MACD juga kita lihat, saat ini memang bergerak sideways tetapi mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar hari ini tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Sido. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Sido saat ini, selama masih bertahan di atas daerah support EMA 150 atau 1.200, saham ini masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya jangan entry dulu. Karena walaupun teman-teman entry saat ini dan masih bertahan di atas garis EMA 150, peluang terbesar Sido dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi mendingan fokus saham lain dulu. Karena apabila teman-teman entry saat ini juga, duit teman-teman kemungkinan besar akan tertahan walaupun masih bergerak sideways. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 3.050. Penurunan hari ini memang sangat wajar karena hari ini ex-date dari pembagian dividen. Jadi memang hampir semua saham setelah ex-date pasti dijual oleh trader maupun investor. Dan biasanya memang terbentuk gap down. Jadi hari ini bisa lihat terbentuk gap pada saat penurunan ini. Dan dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat Telkom masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi masih bergerak sideways dengan support kuatnya di harga 3.000. Dan resisten saat ini masih berada di garis EMA 50. Di sekitar harga 3.210 sampai 3.215. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways tetapi sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing memang terlihat jelas dari 1 bulan terakhir ini memang Telkom sudah terus dilakukan distribusi oleh asing. Kita balik. Di sini pas ada keluar berita tentang Telkom, jika kita baca laporan keuangan kuartal 1 Telkom ini net income-nya turun 5% lebih dibandingkan tahun lalu. Jadi memang laporan keuangannya juga kurang bagus untuk Telkom saat ini. Sehingga untuk teman-teman sudah berhasil membeli Telkom di harga atas, hati-hati apabila support kuat di harga 3.000 ini gagal bertahan, Telkom akan mulai downtrend kembali. Dan menurut saya masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 2.750. Selama masih bertahan di atas harga 3.000 pun masih oke untuk di hold. Tapi apabila sudah menembus, maka Telkom akan mulai downtrend kembali. Kan jika kita lihat resisten support ini merupakan support yang sangat kuat. Tapi masih hati-hati apabila support kuat ini terlewati maka akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Sedangkan untuk teman-teman yang
pingin membeli saham Telkom, bisa tunggu di harga 3.000. Apabila terlihat rebound, teman-teman boleh entry, tapi saran saya hanya trading jangka pendek. Karena selama bandar dan asing masih terus melakukan distribusi, khususnya asing, Telkom akan sulit untuk naik. Jadi apabila ada rebound pun sebaiknya trading jangka pendek, karena kemungkinan besar reboundnya hanya akan berlangsung sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.